Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ali Idrus Wakaubun Esos, NIM 1925710020, LPTK Universitas Pancasakti Tegal, bidang studi bimbingan konseling. Pada hari ini, Senin tanggal 15 September tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kompetensi PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di UPTD SMP Negeri 12 Huamual, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Mata pelajaran bimbingan konseling pada materi konsep diri atau pengembangan diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, semangat, yes. Ya. Baik. Yang berikutnya, Bapak Guru mau cek dulu kenyamanan di dalam kelas. Masih ada sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas? Coba lihat dulu. Kalau ada, langsung tarik tempat sampah. Ya. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk baca doa. Saya persilakan, Bapak Guru persilakan kepada salah satu teman untuk memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Ya, atau silakan. Di depan saja. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Ya. Baik, terima kasih. Atau ya, Bapak Guru mau cek kehadiran dulu. Kita absensi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Subhan. Ya. Oke, siapa lagi? Zalfana. Tidak masuk, kenapa? Ada ketenangan? Tidak. Oke, baik. Ya. Kita lanjut ke materi. Hari ini kita belajar tentang konsep diri atau pengenalan diri. Nah, sebelum kita kenal diri lebih jauh, Bapak Guru mau memperlihatkan kalian ada video motivasi yang kalian lihat. Itu menjadi motivasi buat kita semua. Semoga dengan video ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil hikmah di balik video tersebut. Ya, mari kita lihat videonya.
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be 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 like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Ya, itulah video. Semoga dengan video tadi kita bisa nanti menyesuaikan dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Tujuan materi kita hari ini adalah kita membahas tentang bagaimana mengenal dan mengembangkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan zaman. Kita lanjut saja ke materi. Ya. Yang pertama, pengertian konsep diri. Pengembangan diri adalah proses seorang mengenali, memperbaiki, dan meningkatkan potensi, sikap, keterampilan, karakter, dan pribadinya secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Manfaat pengembangan diri. Yang pertama, untuk masa depan. Pengembangan diri membantu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, untuk pendidikan. Yang pertama, dengan mengembangkan diri, siswa dapat belajar efektif dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Untuk kehidupan sosial, pengembangan diri terbentuk sikap dan keterampilan sosial yang sehat dalam berinteraksi. Untuk karir dan dunia kerja, dengan mengenali dan mengembangkan potensi diri, siswa lebih mudah merancang masa depan karirnya. Kemudian, mempersiapkan mental yang kuat, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang berikut, mengenali potensi diri. Kenali siapa dirimu sebelum kamu mengubah dirimu. Yang kedua, motivasi diri. Motivasi diri adalah
berkembang. Yang berikutnya, menentukan tujuan hidup. Tujuan hidup memberikan arah dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang berikut, evaluasi diri. Evaluasi diri itu adalah kemampuan menilai tindakan dan perkembangan diri secara jujur. Ya, ciri-ciri orang yang mengembangkan diri. Yang pertama, punya semangat belajar. 2, sadar akan kelebihan dan kekurangannya. 3, mau menerima masukan dan kritik. 4, tidak cepat puas dengan pencapaian. 5, selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Contoh pengembangan diri dalam kehidupan siswa. Belajar mengatur waktu agar tidak sering menunda tugas. Melatih rasa percaya diri saat berbicara di depan kelas. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah keterampilan belajar, menerima kegagalan dan mencoba lagi. Ya, tokoh-tokoh yang sukses, yang mengembangkan dirinya sejak dini. Contoh yang pertama, B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia dan ilmuwan dan teknokrat. Sejak kecil Habibie dikenal sangat rajin membaca dan suka berpikir kritis. Yang kedua adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab seorang jurnalis dan presenter TV yang sudah aktif membaca dan berdiskusi sejak kecil. Terbiasa membaca buku sejak SMP. Terlatih berpikir kritis dan berbicara lugas sejak remaja. Aktif di kampus dan berorganisasi. Yang ketiga adalah Cristiano Ronaldo, atlet sepak bola dunia. Dikenal sangat disiplin dan berlatih lebih keras dari rekan-rekannya sejak usia muda. Latihan sepak bola setiap hari sejak kecil. Tokoh-tokoh yang sukses adalah Maudy Ayunda. Dia seorang artis dan aktivis pendidikan yang sudah terbiasa membagi waktu antara pendidikan dan karir sejak remaja. Aktif dalam dunia seni dan akademik sejak SMP. Lulus dari Universitas Oxford, melanjutkan ke Stanford. Aktif berbicara tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Nilai pengembangan diri: pandai mengatur waktu, cinta belajar, dan berpikir jangka panjang. Ya, sebelum Bapak Guru menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini, kita bagikan kelompok. Ya, kelompoknya sudah terbentuk. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kita bagi kelompok, nanti dikerjakan. Masing-masing kelompok setelah itu akan dipresentasikan. Ya. Bapak Guru berikan waktu untuk diskusi 5 menit diskusi dan dipresentasikan 5 menit. Jadi waktunya 10 menit dipresentasikan. Kita waktu mulai dari sekarang.
Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya. Ya, silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 presentasi. Maju di depan presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, konsep diri adalah seseorang memandang, menilai dirinya, dan memahami dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun akademik. Kedua, konsep diri sudah kami lakukan antara lain: kami menerima kekurangan dan kelebihan, kami berusaha percaya diri di depan umum, kami menjaga hubungan baik dengan orang lain. Itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada moderator. Itulah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa manfaat untuk diri? Meningkatkan kepercayaan diri, Memotivasi, membantu mengelola emosi, mengembangkan diri, meningkatkan hubungan sosial, mengurangi perilaku negatif. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat kelompok 2. Oke, silakan dulu kelompok 2. Dipersilakan kembali ke tempat. Kelompok 3, ya, dipersilakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana perasaanmu setelah menerima materi tentang konsep diri? Perasaan kami merasa lebih mengenal diri kami sendiri. Kami merasa bermotivasi untuk berkembang. Kami merasa tenang dan menerima diri apa adanya. Kami jadi lebih memahami pentingnya tujuan hidup.
Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan nama buat kelompok 3. Dari hasil diskusi tadi, maka Bapak Guru minta salah satu di antara teman untuk menyampaikan kesimpulan pada diskusi tersebut. Ya, ada? Ya, silakan Nanda. Punya semangat dari dalam, tahu kemana kamu mau pergi dan rajin melihat kembali sudah sampai di mana kamu sekarang. Ya, oke, baik. Terima kasih Nanda. Itulah kesimpulan yang diambil dari hasil diskusi. Kemudian yang berikutnya yaitu Bapak Guru mau ambil kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengembangan diri adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan potensi diri seorang guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik secara pribadi maupun profesional. Yang berikut, tujuan pengembangan diri, meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki keterampilan sosial dan komunikasi, mengembangkan kedisiplinan dan manajemen waktu, meningkatkan kepercayaan diri, menentukan dan mencapai tujuan hidup atau karir, mengatasi kelemahan atau kebiasaan buruk. Banyak aktivitas pengembangan diri, membaca buku yang bersifat edukatif atau inspiratif, mengikuti pelatihan, seminar atau workshop dan lain sebagainya. Kemudian belajar keterampilan baru, misalnya berbahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Public speaking atau kepemimpinan, merenung dan membuat jurnal harian, menerima feedback dan evaluasi diri, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, manfaat pengembangan diri, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, meningkatkan hubungan interpersonal, membantu seseorang untuk lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan, memberikan rasa kepuasan dan makna hidup. Mengapa makna hidup penting? Pengembangan diri adalah kunci untuk menjadi versi terbaik untuk dirimu. Apa langkah awal yang bisa dilakukan? Kemudian konsistensi memulai dari hal kecil dan membangunnya secara bertahap. Ya, baik. Itulah kesimpulan yang dapat diambil, Bapak Guru ambil pada kesempatan diskusi kita pada hari ini. Jadi dengan demikian kita dapat bisa merasakan bahwa konsep diri itu seperti apa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, konsep diri itu kita mengenali diri kita mengenal diri kita sendiri. Kita berawal dari mana dan kita mencapai tujuan kita, cita-cita kita
bisa kita capai. Yang berikut, kita berusaha untuk selalu mencoba hal-hal yang positif. Jangan takut mencoba hal-hal yang baru, yang bernilai positif. Karena itu bisa menunjang kita untuk pengembangan diri kita ke depan. Misalnya tadi, belajar menyampaikan, berbicara di depan, public speaking di depan, atau belajar menjadi seorang pemimpin. Kemudian bisa juga belajar menjadi seorang penulis dan lain sebagainya. Itu belajar. Kita belajar dari sejak sekarang. Motivasi mereka menjadi seorang tokoh terkenal. Kemudian itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberi makna yang lebih baik buat kita untuk melindungi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, cukup untuk sekian. Lalu sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru persilakan kepada teman-teman, salah satu orang teman-teman untuk menutup atau memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, atau ya, silakan atau Teman-teman, sebelum kita menikmati pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ya, terima kasih. Atau sudah memimpin doa untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Secara ini kita keluar untuk istirahat. Yang pertama, Bapak Guru mau sampaikan ke kalian bahwa ingat, kamu adalah versi terbaik untuk dirimu sendiri. Maka jika kamu mau berkembang, harus kamu terus-menerus berkembang. Jangan putus asa, jangan menyerah, masih ada kesempatan, belum ada kata terlambat untuk kita berubah. Kita maju terus, semoga impian kita tercapai. Oke? Itu yang dapat Bapak Guru sampaikan. Kemudian kalaupun misalnya ada dalam diskusi hari ini, ketika Anda merasa masih belum puas dengan hasil diskusi yang disampaikan tadi, maka Bapak Guru boleh mempersilakan kalian setelah pembelajaran ini nanti boleh kita konseling, boleh ada konseling individual. Bapak Guru layani di ruang konseling, nanti Bapak Guru layani, Bapak Guru dampingi kalian. Ketika kalian masih belum puas, masih punya masalah yang harus disampaikan, masih ingin mau sampaikan, nanti kita di ruang BK, baru nanti kita akan sampaikan. Mungkin itu yang dapat Bapak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kesempatan ini merupakan bukan kesempatan pertama dan terakhir, tetapi masih ada waktu untuk kemudian kita kembangkan di luar nanti. Insya Allah, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.